Hai, halo, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru agar kita semua dari hari ke hari berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Ini adalah readingan kalian untuk bulan November 2021 ya, yang dimulai dari hari ini ketika kalian melihat video ini sampai nanti tanggal 30 November 2021 ya. Can you believe it? It's already November, guys. Apa aja yang udah kalian lakukan selama 10 bulan ini, teman-teman? Oh my god. Time flies so fast. Oke, jadi ini adalah general reading kolektif untuk masing-masing zodiak ya. Artinya readingan ini mungkin tidak akan resonate untuk semua orang yang menonton video ini. Readingan ini bisa bercerita tentang apa saja ya. Bisa tentang cinta, karir, persahabatan, bisnis mungkin, kenangan masa lalu ya. Untuk yang belum bisa move on mungkin dan lain-lainnya, bisa tentang macam-macam. Oke. Terus buat teman-teman aku dari Rainbow Tribe, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jadi yang merasa dirinya adalah part of LGBT tribe, oke, lesbian, gay, bisexual, and transgender, you know. Baik yang sudah open up ataupun yang masih menyimpannya menjadi rahasia sampai sekarang, kalian sangat disambut dengan baik di sini ya guys. Guys maksud gua ya. Terus readingan ini kan selalu tentang energi. Jadi bagi aku sih jenis kelamin itu nomor 2 ya. Yang paling penting itu energinya, maskulin atau feminin. Jadi kalau nanti readingan kalian adalah tentang cinta atau romance, aku bisa saja bicara tentang cinta antara pria dan wanita, atau cinta antara pria dengan pria, atau cinta antara wanita dengan wanita ya. Oke. Apalagi? Oh ya, satu lagi, readingan ini reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang juga aku bisa bicara dengan orang yang sedang terkoneksi dengan kalian ya. Jadi take what is resonate for you. Jangan terlalu fokus pada satu sudut pandang. Cobalah lebih fleksibel untuk melihatnya ya. Ambil apa yang resonate, apa yang baik, yang bukan untuk kamu, just let it go. Mudah-mudahan bisa banyak membantu untuk kalian. Oke, baiklah, kita akan langsung mulai aja dari sekarang. Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pencerahan atau nasihat yang diberikan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, move boldly into a golden future. Ini cerita tentang move on. Kalau dibilang judulnya udah move boldly, artinya move on dengan berani ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan gantung-gantung. Oke, yang aku rasakan di bulan November ini, sebagian Taurus di luar sana berada dalam situasi stuck ya. Maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa ya. Karena mau mundur, yang ditemui di belakang sudah tidak ada, sedangkan mau maju ke depan masih ragu-ragu, masih takut. Di depan ada kebahagiaan nggak ya gitu, di depan ada sesuatu yang aku butuhkan nggak ya gitu. Jadi posisinya, kondisinya yang aku rasakan stuck ya. Jadi nasihat untuk kamu bulan November ini, jangan mau berlama-lama berada di posisi stuck. Kamu harus maju. Kalau mundur sudah tidak bisa lagi, kamu harus maju, mau tidak mau ya. Apapun konsekuensinya di depan, life must go on. Majulah dengan berani, karena di depan ada masa depan yang lebih cerah untukmu ya, yang lebih golden katanya. Oke. Kita lanjut ke tarot untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan lihat energi recent past atau kejadian yang baru-baru terjadi, energi current situation atau energi yang terjadi saat ini, dan kemudian energi possible future outcome ya, hasil yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Oke. Satu kartu
untuk di masa lalu, recent past, baru-baru ini. Satu kartu untuk current situation atau posisi energi saat ini. Oke. Dan satu kartu untuk possible future outcome, Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Overall energi adalah The Hermit. Ada orang yang masuk ke dalam gua yang dalam untuk berkontemplasi, untuk bermeditasi, untuk merenung mengenai apa yang belakangan ini terjadi, untuk memikirkan kira-kira apa langkah selanjutnya. Jadi Hermit ini kayak Dark Night of the Soul gitu, penuh dengan isak tangis dan air mata. Di dalam kamar sendirian, terus lampu dimatiin, dengar musik-musik yang sedih mungkin, lagu-lagu yang galau. Kemudian menangis, merenung, memikirkan, dan setelah semuanya selesai gitu ya, proses cleansingnya selesai, dia keluar dalam keadaan bijaksana. Itu overall energi ya, atau hidden energy yang ada tapi tidak kamu lihat. Hermit mode, mantap, keren. Oke, di recent past baru-baru ini kejadian ada The Fool. Jadi aku ngeliat energinya ini di masa lalu ada seseorang yang berani untuk mengambil resiko, mencoba untuk memulai sesuatu dengan berani ya. Beraninya itu lebih karena naif gitu. Jadi bukan berani karena punya resource tertentu gitu, tapi ya berani karena memang naif aja. Gue harus berani melakukan ini. This is fun gitu. This is something new. Sesuatu yang baru itu pasti menyenangkan gitu ya. Energinya itu energi-energi naif. Karena The Fool ini sebenarnya nomornya 0 kalau di deck tarot. Orang banyak membuat dia di posisi paling atas ya sebelum The Magician. Ada juga yang membuat dia di posisi paling bawah di Major Arcana. 0. Nul. Ya benar-benar 0 sebenarnya ya kalau The Fool ini. Tapi yang jelas aku ngerasa ini ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti, yang dia tidak pahami. Yang penting enjoy aja ya. Doing something dan enjoy it. Itu energi yang aku rasakan di recent past baru-baru ini. Kemudian di current situation atau energi saat ini aku ngelihat ada Queen of Cups ya. Seseorang yang sangat nurturing ya, artinya penuh dengan cinta, senang menyayangi, senang merawat, senang menjaga. Dia bisa memberikan apa yang dibutuhkan pasangannya gitu ya. Tapi yang jelas dia tetap seorang queen. Queen posisinya akan selalu duduk, tidak akan bergerak kemana-mana ya. Dia punya semua cinta yang ada di dunia ini, tapi dia tidak akan bergerak untuk memberikannya kepada siapapun. Dia hanya duduk diam menunggu ada yang datang menghampiri dia. Oke. Kemudian di posisi possible future outcome aku ngelihat ada The Seven of Wands. Ini adalah kartu proteksi atau pertahanan diri dari segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan diri seseorang. Kamu bisa lihat dia membuat tongkat mengelilingi dirinya dan kemudian mengambil tongkat yang paling besar, mengarahkannya lurus ke depan gitu ya. Di depan itu ada apa? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ada orang yang membuat posisi seperti itu, di depan ada bahaya. Kemungkinan besar ada hewan buas atau apa saja bisa ya. Yang jelas dia sedang melakukan proteksi untuk melindungi dirinya. Oke, kita akan segera klarifikasi. Yang pertama aku mau klarifikasi kenapa ada The Fool di energi recent past baru-baru ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kali lagi. Let me clarify The Fool in recent past for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus in November 2021. 3 card please. Oke, jadi The Fool di energi recent past itu diklarifikasi dengan King of Cups, kemudian The Hermit kembali, wow, dan ada Five of Cups ya. Jadi aku ngelihat di masa lalu yang baru-baru saja terjadi, ada seseorang yang memiliki energi King of Cups, romantis, pintar merayu, bisa membuat siapa saja jatuh cinta padanya. Energi Cups itu aku selalu merasa seperti itu ya, energi Don Juan gitu. Oke, yang merasa
dia seperti ditinggalkan dalam keadaan menahankan rasa sakit yang luar biasa ya, karena ada Five of Cups. Five of Cups itu ditinggalkan, ditelantarkan gitu deh ya, yang kemudian membuat dia berada dalam posisi hermit, artinya mundur dari peradaban istilahnya ya, banyakan merenung, banyakan menyendiri, yang akhirnya kemudian mengakhirkan satu energi baru, yaitu the Fool. Itu tadi yang aku bilang, semangat baru, seperti orang naif, seperti orang yang baru dilahirkan. Mungkin Taurus saat ini kamu sedang dealing atau terkoneksi dengan Virgo, karena ada kartu The Hermit 2 kali muncul di sini, di overall energy dan di klarifikasi the Fool ya. Kita lanjut ke energi saat ini. Kita akan segera klarifikasi kenapa ada Queen of Cups di sini. Jadi kalau King of Cups dan Queen of Cups ada di dalam satu readingan gitu ya, berada di satu meja ketika spreadingnya dilakukan, ini sesuatu yang jarang-jarang terjadi ya. Ini pasangan idaman ya, bisa dibilang. Jadi orang-orang ngelihatnya tuh wow gitu ya. Kalau mereka berdua berjalan, waduh cocok sekali gitu. Waduh, mereka tuh benar-benar pasangan ideal, kurang lebih kayak gitu. Karena memang aku ngelihat di sini di dalam satu readingan angka 11 ya. Atau kamu mungkin resonate dengan angka 113 atau angka 11 atau angka 13 ya. Mungkin kamu lahir tanggal 13 Mei atau 11 Mei ya, pokoknya kombinasi dari angka 1, 1 dan 3 ya. Mungkin resonate dengan angka kalau kalian terbiasa bermain-main dengan angka. Oke, jadi aku ngelihat di energi sekarang ini ada seseorang yang mencoba untuk memperbaiki situasi ya. Ini mencoba memperbaiki atau make it right ya. Jadi kayak mau menebus kesalahan. Aku ngerasa memang ini punya satu kesalahan, dan dia berharap bisa bekerja sama ya dengan si King of Cups ini, energi maskulin ini tadi, untuk menyelesaikannya bersama-sama ya. Jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri, kalau aku ngerasanya sih begitu ya. Jadi si Queen ini karena dia posisinya duduk, dia tidak akan mengejar energi maskulinnya untuk bilang yuk kita beresin sama-sama yuk, enggak ya. Queen of Cups ini bisa sedikit keras kepala ya, King of Cups juga bisa sedikit keras kepala, karena keduanya after all sama-sama King dan Queen ya. Jadi yang aku ngerasa sih sebenarnya ini udah menginisiasi untuk semacam rekonsiliasi, artinya ayo kita berdamai, karena memang situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Jadi Three of Pentacles itu teamwork atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan satu challenge yang memang sudah terlalu lama berlarut-larut ya. Jadi yang menginisiasi nantinya adalah si Queen of Cups ini, tapi dia tidak melakukan pergerakan apapun ya. Jadi dia hanya mengajak saja, ayo kita perbaiki gitu, tapi dia tidak akan melakukan apapun. Dan yang aku lihat si King of Cups ini masih tetap di posisi Hermit ya, jadi dia pun tidak melakukan pergerakan apapun. Jadi si Kingnya tetap di posisi Hermit, artinya berdiam diri. Si Queennya ini punya niat untuk memperbaikinya, untuk new beginning, artinya mengajak bekerja sama, tapi ya dia tidak agresif, dia tidak bergerak duluan. Jadi posisinya itu stuck ya. Sama seperti yang aku bilang di awal tadi, beberapa Taurus di luar sana stuck. Oke, jadi dibutuhkan pergerakan karena di depan ada golden future. Aduh, energinya keras kepala sekali bener. King of Cups dan Queen of Cups. Dan ini kebetulan di readingan Taurus, tahu sendiri kan Taurus gimana keras kepalanya. Oke, kita akan coba lihat di possible future outcomes. Ada Seven of Wands di sini. Proteksi diri. Ada apa ini? Kenapa dia memproteksi diri? Siapa yang memproteksi diri? Satu kali lagi. Let me clarify the Seven of bottom of the deck.
Two of Cups. Ya seperti dari awal aku bilang ya, ini pasangan King dan Queen of Cups. Ini memang pasangan yang benar-benar membuat orang merasa jealous, merasa cemburu. Ini adalah pasangan ideal. Mereka pergi kemana-mana menjadi pusat perhatian. Dan ketika kita akan mengkonfirmasi atau mengklarifikasi the Seven of Wands, muncullah Two of Cups di bottom of the deck. Ini adalah konfirmasi bahwa mereka adalah pasangan yang ideal ya. Kita akan klarifikasi Seven of Wands, 3 kartu please. Untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Oke, jadi the Seven of Wands diklarifikasi dengan Page of Cups. Kemudian ada Knight of Swords dan Queen of Swords. Oke, jadi aku ngelihat perubahan energi yang sangat signifikan ya dari proses yang terjadi masing-masing di energi feminim dan di energi maskulin, di mana tadi energi maskulin masuk ke mode hermit dan seorang Queen of Cups yang tidak mau bergerak tapi menginisiasi atau menyarankan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan harapan untuk memulai sesuatu yang baru ya. Yang baru itu artinya refresh new antara orang yang sama. Oke. Jadi di sini aku ngelihat energi King of Cups dan ada Queen of Cups masing-masing berubah ke mode Knight of Swords untuk si King of Cups dan Queen of Swords untuk si Queen of Cups. Untunglah mereka sama-sama berada di energi Swords ya. Tapi yang energi maskulin akan menjadi Knight ya, dan energi feminim menjadi Queen. Oke. Transformasi yang terjadi itu bagus sih sebenarnya ya. Dari yang sama-sama pasif gitu ya, si Kingnya pasif, si Queennya pasif, tapi aku ngelihat di future outcome-nya itu keduanya berubah menjadi energi sword ya, yang artinya lebih agresif, lebih menginisiasi, orangnya lebih inisiatif ya. Kebetulan di sini juga ada Page of Cups, artinya koneksi itu tidak bisa putus. Karena tadi memang ada the lovers ya, cinta itu masih tetap ada. Ya, tapi seperti new beginning ya. Jadi Knight itu energinya lebih agresif daripada Queen. Knight itu dimana-mana di deck tarot dia akan selalu naik kuda. Ini yang akan lebih agresif atau lebih punya inisiatif untuk mendekati si Queen of Swords. Namun energinya adalah Page of Cups ya, kayak baru di refresh, kayak masih baru-baru seger gitu. Karena memang after all ini koneksi bukan koneksi abal-abal ya, antara energi maskulin dan energi feminim. Ini bukan koneksi sembarangan sih. Karena dari awal juga kan aku udah bilang ya, King of Cups dan Queen of Cups berada di atas satu meja. Ketika satu spreadingan itu koneksi yang sangat kuat, yang tidak mudah untuk diputuskan ya. Dan aku memang lihat gak ada pengaruh orang ketiga di sini. Ini masalahnya di ego aja sih yang aku lihat. Sama-sama ini loh, sama-sama keras kepala di awal ya. Tapi di possible future outcome aku ngeliat sih ketika mereka sudah pindah di energi swords, segala sesuatunya akan terasa lebih membaik. Oke. Dan yang pasti masih ada cinta di situ ya. Oke, Taurus, readingan kalian beautiful sekali untuk November 2021 ini, semoga resonate. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Dadah.